Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatus Saja. Kita telah sampai kepada Ar-Rabi'a Asyara, rukun yang ke-14 daripada rukun-rukun solat. Rukun yang ke-14 adalah al-qu'udu fihi. Maksudnya adalah al-julusu litasyahudil akhir. Maksudnya adalah duduk untuk tasyahud akhir. Wakadha, begitu juga lissolati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga duduk untuk sholawat kepada Nabi, walid taslimatil ula, dan duduk untuk membaca salam yang pertama. Fafi huna, maka adapun fi di sini maksudnya pada kalimat al-qu'udu fi di sini maknanya adalah bimakna lam. Maknanya adalah lam. Li ajli tasyahudi, maksudnya adalah untuk tasyahud, duduk untuk tasyahud. Wadzalika, hal itu, fi bimakna lam, itu ala tariqati qaulihi ta'ala hikayatan an qauli Zulaikha. Itu sesuai dengan cara firman Allah menghikayatkan dari perkataannya Zulaikha. Zulaikha berkata kepada orang yang mencelanya, fadzalikunnal ladzi lumtunnani fih. Fadzalikunna, maka itulah dia, alladzi, orang yang lumtunnani fih, kamu mencelaku fihi padanya. Nah, makna fi di sini maknanya adalah lam. Maksudnya adalah li ajli hubbi Yusufa alaihissalam, karena kecintaanku kepada Yusuf alaihissalam. Itulah orang yang kamu mencelaku karena kecintaanku kepadanya. Wa mithluhu, dan semisalnya, semisal fi bimakna lam fil hadis, di dalam hadis adalah annam ro'atan, bahwasannya seorang perempuan dakhalatin naro, dia masuk neraka, fi hirratin, di dalam hirrah. Nah, makna pada hadis di sini, fi pada hadis di sini maknanya adalah lam. Maksudnya li ajli hirratin, karena sebab kucing. Jadi masuknya perempuan tadi ke dalam neraka itu li ajli hirratin, disebabkan kucing. Qala Ibnu Hisham fil Mughni, telah mengatakan yang demikian itu Ibnu Hisham fil Mughni di dalam kitab Al-Mughni. Qala fil Misbah, pengarang kitab Misbah berkata di dalam kitab Misbah, al-julusu, adapun julus, huwa, itu adalah al-intiqalu min suflin au ulwin. Jadi julus itu adalah perpindahan dari tempat yang rendah menuju tempat yang tinggi, au ulwin, atau perpindahan dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Itu dikatakan julus. Wal qu'udu, dan adapun yang dimaksud dengan qu'ud, huwa, itu adalah al-intiqalu, itu perpindahan min ulwin, dari tempat yang tinggi, ila suflin, menuju tempat yang rendah. Fa'alal awwali, maka menurut pendapat yang pertama, yaitu julus, yuqalu liman huwa qa'imun aw jalisun ijlis, dikatakan kepada orang yang sedang berdiri atau orang yang sedang sujud, itu dikatakan ijlis. Wa ala tsani, dan menurut pendapat yang kedua, yaitu qu'ud,
liman huwa qaimun, bagi orang yang berdiri dikatakan uqud. Seperti itu. Itu perbedaan antara julus dan qu'ud. Kemudian al-khamisa asyara, rukun yang ke-15, as-salatu 'alan nabi fih, yaitu sholawat ke atas nabi fihi ay fil qu'udi ba'da tasyahudi, di dalam duduk setelah tasyahud. Qala Syarqawiyyu, telah berkata Imam Asy-Syarqawi, beliau mengatakan aqallu sholawati wa aqallu sholati 'alan nabi wa alihi, adapun paling sedikit-sedikitnya sholawat ke atas nabi dan kepada keluarganya nabi itu adalah Allahumma sholli ala Muhammadin wa alihi. Wa yakfi, dan cukup, sallallahu ala Muhammadin au ala rasulihi sallallahu ala rasulihi au an-nabiyyi sallallahu ala nabiyyi. Nah, ketiga-tiganya ini cukup. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala rasulihi, sallallahu ala nabi. Ini mencukupi. Duna Ahmada wal mahi, tidak mencukupi daripada Ahmad dan Al-Mahi. Al-Mahi ini adalah salah satu nama Nabi. Menggunakan dua ini tidak cukup. Au alaihi, atau menggunakan alaihi juga tidak cukup. Sallallahu alaihi ini juga tidak mencukupi. Kenapa? Li'anna sholata, karena sesungguhnya sholawat itu yutlabu, dituntut, fiha, di dalam sholawat itu mazidu, tambahan, al-ihtiyat, tambahan ihtiyat, tambahan kehati-hatian. Falam yughtafar, sehingga tidak dimaafkan, fiha, di dalam sholawat tersebut, ma fihi nau'u ibhamin, sesuatu yang pada sesuatu tadi ada nau'u ibhamin, macam ketidakjelasan. Di khilafil khutbah, berbeda dengan khutbah. Fa innaha, sesungguhnya khutbah itu awsa'u minha, lebih luas daripada sholat. Wa maluha, dan adapun paling sempurnanya sholawat itu adalah as-sholatu al-ibrahimiyatu, sholawat ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini adalah paling sempurnanya sholawat. Wahia, adapun sholawat ibrahimiyah itu afdolus siyaghi, itu adalah paling utamanya sigot-sigot sholawat. Faya biru, maka menjadi terbebas, biha, dengan sholawat ibrahimiyah, man, orang, halafa, yang dia bersumpah, annahu, bahasanya dia itu yusolli, dia akan bersolawat, bi afdoliha, dengan paling utamanya sholawat. Jadi jika ada orang yang dia bersumpah akan membaca sholawat yang paling utama, maka kemudian dia membaca sholawat ibrahimiyah, maka itu sudah mencukupi. Karena sholawat ibrahimiyah adalah paling utamanya sholawat. Intaha, telah selesai. Qala Ibnu Hajarin, telah berkata Ibnu Hajar, fi Manhajil Qawim, di dalam kitab Manhajil Qawim, beliau mengatakan wa tata'ayyanu, dan menjadi harus sighatut du'a huna, yaitu sighat du'a huna di sini, di dalam sholawat yang dibaca setelah tasyahud. La fil khutbati, tidak di dalam khutbah. Kenapa? Li'annaha, karena sesungguhnya khutbah itu awsa'u baban, lebih luas babnya. Karena
Ya juzu boleh fiha di dalam khutbah al-fi'lul fahishu wal kathiru, melakukan perbuatan yang berlebih-lebihan, wal kathiru, dan melakukan perbuatan yang banyak. Bi khilafis sholah, berbeda dengan sholat. Wa syurutus sholati, adapun syarat-syarat sholawat itu kasyurutit tasyahudi, seperti syarat-syaratnya tasyahud. Falau abdala lafdhu sholati bisalam, seandainya seorang mengganti lafadz sholawat, bisalam diganti dengan salam, au birrahmati atau diganti dengan rahmat, lam yakfi, maka tidak mencukupi. Intaha, selesai perkataannya Ibnu Hajar di dalam kitab Manhajil Qawim. Wal muradu bi sighatid du'a hiya sighatul amri wal madhi, dan yang dimaksud dengan sighat du'a itu adalah sighatul amri wal madhi, itu sighat fi'il amr dan fi'il madhi. Maksudnya hendaknya sholawat tadi itu menggunakan fi'il amr atau fi'il madhi. Wa kharaja biha, dan keluar dengan sighatud du'a adalah sighatul mudhari' al-mutakallim wasmul fa'il. Kaqaulihi, seperti ucapannya usolli wa ana musolli. Nah, kalau menggunakan fi'il mudhari' mutakallim usolli atau isim fa'il ana musolli, fa innahu la yakfi, sesungguhnya hal itu tidak mencukupi. Qala Muhammad al-Baqariyu wa ghairuhu minal fudala, dari ulama-ulama terkemuka, beliau mengatakan wal akmalu, dan yang paling sempurna adalah ayat dia, hendaknya musolli membaca bilafdhi siyadah, dengan lafadz siyadah, yaitu dengan Sayyidina Muhammad. Kenapa? Li'anna fihi, karena sesungguhnya di dalam membaca dengan lafadz Sayyidina itu sulukal adab, itu menempuh adab. Qala Abdul Aziz, telah berkata Abdul Aziz fi Fathil Mu'in, di dalam kitab Fathul Mu'in, beliau mengatakan wassalamu taqaddama fit tasyahudin akharin. Adapun salam itu telah terdahulu dibaca pada tasyahud yang akhir. Falaisa huna ifratus sholati anha, maka tidaklah di sini menyendirikan sholat anhu dari salam. Intaha, selesai perkataannya Abdul Aziz. Maksudnya adalah falayuh kamu, maka tidak bisa dihukumi bi anna sholata, bahwasanya sholawat huna di sini itu makruhatun, dimakruhkan, au khilaful aula, atau menyelisihi yang lebih utama, bisa babi ifradiha, dengan sebab menyendirikan sholawat tadi anisalam, daripada salam. Karena ada hadis yang menyatakan bahwasanya hendaknya sholawat itu digabungkan dengan salam. Akan tapi kasusnya di sini berbeda, karena salam itu sudah dibaca ketika tasyahud. Li'anna salama, karena sesungguhnya salam itu qaddama, telah terdahulu bacaannya ketika tasyahud. Wa aidan, dan juga anna mahalla dzalika, bahwasanya tempatnya salam itu fi ghairil warid, pada selain tempat yang datang dari Nabi. Artinya Nabi tidak pernah membaca salam pada sholawat yang dibaca setelah tasyahud. Qala Syarqawiyu, berkata Imam Asy-Syarqawi, beliau mengatakan wala yushtaratul muwalatu bainaha wa bainat tasyahud, dan tidak disyaratkan al-muwalatu, sambung menyambung, bainaha, antara sholawat, wa bainat tasyahud, dan antara tasyahud. Itu tidak disyaratkan adanya sambung menyambung.
Li'annaha karena sesungguhnya sholawat itu ruknun mustaqilun, rukun yang berdiri sendiri, fala yadurru, maka tidak masalah takhallulu dzikrin bainahuma, menyela-nyelai zikir antara keduanya, antara tasyahud dan sholawat. Kemudian as-sadisa asyara, rukun yang ke-16 adalah as-salamu, salam. Assalamu ay assalamul awwalu, salam yang pertama. Jadi salam yang pertama ini adalah rukun, sedangkan salam yang kedua adalah sunnah. Wa syurutuhu, adapun syarat-syaratnya salat, syarat-syaratnya salam itu asyaratun, ada 10. Al-awwalu yang pertama adalah al-ityanu bi al, yaitu membacanya tadi dengan al. Fala yakfi, maka tidak cukup salamun alaikum. Salamun alaikum, assalamnya ini tanpa al, itu enggak cukup. Kenapa? Li adami wurudihi, karena tidak waridnya hal itu datang dari Nabi. Atsani yang kedua adalah kaful khitab, harus menggunakan kaf khitab. Fala yakfi, maka tidak mencukupi assalamu alaihi au alaihima au alaihim au alaiha au alaihinna. Jadi menggunakan domir-domir ini enggak mencukupi, harus menggunakan kaful khitab, yaitu assalamu alaikum. Kemudian asalisu yang ketiga adalah mimul jam'i, harus menggunakan mim jamak. Fala yakfi, maka tidak mencukupi assalamu alaikuma au alaika, harus menggunakan mim jamak, yaitu assalamu alaikum. Ar-rabi'u yang keempat adalah ayat dia, hendaknya musolli membaca bihi, membaca salamnya tadi bil arabiyah, dengan bahasa Arab. In qadaru alaiha, jika dia mampu membaca salam tadi dengan bahasa Arab. Wa illa, kalau enggak mampu, tarjamah, hendaknya dia membaca terjemahnya. Wa ayyatalaffadha bihi, dan hendaknya dia mengucapkan bihi salam tadi. Fala yakfi, maka tidak mencukupi al-amanu alaikum mathalan, keamanan ke atas kalian, itu enggak mencukupi, harus dengan lafaz salam, assalamu alaikum. Al-khamisu yang kelima adalah ayyusmi'a bihi nafsahu, hendaknya seorang memperdengarkan bihi, dengan bacaan salamnya tadi, memperdengarkan nafsahu, dirinya sendiri, haitsu, di mana la mani'a minas sam'i, tidak ada penghalang daripada mendengar. Falau hamasa, seandainya dia bisik-bisik bihi, dengan bacaan salamnya tadi, bihaitsu, dengan sekira, lam yusmi bihi nafsahu, sekira dia tidak memperdengarkan salam tadi kepada dirinya sendiri, lam yu'tadda bihi, maka salamnya tadi tidak dianggap. Fatajibu, maka wajib i'adatuhu, mengulangi salamnya. Wa innawal khuruja, dan jika musolli itu berniat keluar minas sholah, daripada sholat, bidzalika, dengan salam tadi, batolat, maka sholatnya batal. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya nawa, dia telah berniat al-khuruja, keluar, qabla salam, sebelum salam. Asadisu yang ke-6 adalah ayyuwaliya baina kalimataihi, hendaknya sambung menyambung antara dua kalimat, antara assalamu alaikum dan alaikum, itu harus sambung menyambung. Falau lam yuwali, seandainya seorang tidak sambung menyambung, bi ansakata, dengan sekira dia diam, sukutan, dengan diam, tawilan yang panjang, yang lama, au qasiran, atau diamnya tadi pendek, sebentar,
qasada bihi akan tapi dia bertujuan bihi dengan sukut yang pendek tadi al-qat'a tujuannya adalah memutus dharra, maka bacaannya tadi tidak sah. Wakadha begitu juga lau fasola seandainya dia memisahkan baina kalimataihi dengan di antara dua kalimat assalamu wa alaikum itu dipisah bikalamin ajnabiyin dengan kalam ajnabi, kalam yang tidak ada hubungannya dengan salam kama fil Fatihah sebagaimana di dalam Fatihah, itu juga tidak sah bacaannya. Asabi'u yang ketujuh adalah ayat dia bihi min julusin au badalihi. Hendaknya musalli membaca bihi salam tadi min julusin au badalihi, ketika duduk atau ketika gantinya duduk. Fala yasihu maka tidak sah al-ityanu bihi membaca salam min qiyamin ketika berdiri misalnya. Atamin yang kedelapan adalah ayakuna hendaknya orang yang mengucapkan salam itu mustaqbilal qiblah menghadap kiblat bisodrihi dengan dadanya. Falau tahawwala seandainya dia berpaling bihi dengan dadanya anil qiblat daripada kiblat qabla ikmalihi sebelum sempurnanya salam batolat maka batalah solatnya. Bikhilafil iltifati bil wajhi berbeda dengan menoleh dengan wajah. Fa innahu sesungguhnya menoleh dengan wajah itu layadur enggak masalah. Bal yusanu bahkan menoleh dengan wajah itu disunahkan. Disunahkan ayal tafita musolli itu menoleh bihi dengan salam tadi fil ula pada dengan wajahnya, menoleh dengan wajahnya fil ula pada salam yang pertama yaminan menoleh ke arah kanan hatta yara man khalfahu khaddahul aimana sehingga orang yang ada di belakangnya itu bisa melihat pipinya sebelah kanan. Wa fi thaniyah dan pada salam yang kedua yasaron hendaknya dia menoleh ke kiri hatta sehingga yara man melihat man orang khalfahu yang ada di belakangnya, orang yang ada di belakangnya bisa melihat khaddahu al-aisara, pipinya yang kiri. Atasi'u yang ke-9 adalah alla yaqsida bihi ghairahu, hendaknya tidak bertujuan musolli bihi dengan salamnya tadi ghairahu selain salam. Fayaqsidu bihi maka hendaknya musolli bertujuan bihi dengan salamnya tadi at-tahallula faqat, yaitu tahallul saja. Au ma'al khobar atau bersama khobar, au yutliqu atau memutlakan salam saja tanpa ada niat. Falau qasada bihil khabara lam yasiha, seandainya musolli bertujuan dengan salamnya tadi mengkabarkan lam yasiha maka tidak sah. Al-ashiru yang ke-10 adalah alla yazida fihi, hendaknya musolli itu tidak menambah fihi di dalam salam tadi alal warid, yaitu sesuai yang datang dari Nabi, ziyadatan dengan tambahan tughayyirul makna yang bisa merubah makna. Ka'an qala seperti seorang mengucapkan assalamu wa alaikum bil wawi dengan tambahan wawu bainal mubtada wal khobar. Wa alla yang kuso anhu dan hendaknya tidak boleh musolli tadi mengurangi anhu daripada salam bima dengan sesuatu yughayyiru yang bisa merubah apa sesuatu tadi al makna makna. Ka'an yaqula seperti seorang mengucapkan assalamu alaikum, itu enggak boleh. Naam ya lau qala assalamu attamu awil hasanu alaikum lam yadurra, enggak masalah. Wa kadza law qala as-salmu bikasrisin as-silmu bikasrisin au fathiha atau dibaca fathahnya sinnya as-salmu ma'as sukunil lam bersama dibaca sukun lamnya au bi fathis sin atau dibaca fathahnya sin ma'al lam bersama dibaca fathahnya lam as-salamu wa qasada bihi makna salam dan dia bertujuan dengan as-salamu tadi makna salam fa innahu yakfi, hal itu mencukupi.
Fa in qasada bihi ghaira ma'nahu, dan jika dia bertujuan dengan assalamu tadi selain makna salam, wa huwa sulhu, yaitu makna as-sulhu, perdamaian, yang dia kehendaki adalah makna perdamaian, au atlaqa, atau dia tidak berniat apapun, dia memutlakkan, batalat salatuhu, maka batallah salatnya. In khotaba wa ta'ammada, jika dia mengajak bicara orang lain, wa ta'ammada, dan dia sengaja. Lau jama'al lam wa tanwin lam yadurra, seandainya seorang mengumpulkan antara lam dan tanwin, lam yadurra, maka tidak berbahaya, enggak masalah. Jadi aslinya jika di awal sudah ada al, maka belakangnya tidak boleh ada tanwin. Contohnya assalamu, karena sudah ada al di depan, maka mimnya enggak boleh tanwin. Nah, di sini misalnya mimnya ditanwinkan, misalnya assalamun, maka itu tidak masalah, lam yadurra. Wa kadza law qala wassalamu alaikum bil wawi fil mubtada bi khilafit takbir. Begitu juga boleh seandainya ditambahi wawu, wassalamu alaikum bil wawi fil mubtada bi khilafit takbir, berbeda dengan takbir, enggak boleh kalau takbir diawali dengan wawu. Wa yujzi'u, dan mencukupi alaikumussalam, dibalik itu mencukupi, boleh alaikumussalam ma'al karohah, akan tapi ma'al karohah, bersama dimakruhkan. Fala yushtaratu tartibu kalimataihi, maka tidak disyaratkan tartibnya dua kalimat tadi. Boleh assalamualaikum, boleh alaikumussalam juga boleh. Akan tapi kalau alaikumussalam ini hukumnya makruh. Kenapa? Lita'diyatihi makna ma qablahu, karena sudah tertunaikannya makna kalimat sebelumnya. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.